Enggak. Jadi Nggak pulang-pulang. ya Inca sama ngobrol ya. Kehidupan kita kan memang dari dulu kayak gitu Iya, ngobrol. Enggak ada jauh beda dari. Jadi walaupun kemarin situasi yang terjadi seperti kita tahu terkait pandemi ini kan banyak yang close atau tutup, berarti tetap buka ya berarti ya? Tetap Terbuka. ya, anti covid katanya. Ito, Entrepreneur Talking with Adi Nadira. Friends, berbagi adil dengan semua orang adalah seni tersendiri dari konsep berbisnis. Kali ini kita akan kedatangan seorang entrepreneur muda yang memiliki konsep berbisnis yang sangat unik, yang memikirkan keadilan dari segala sisi, baik customer, para pekerja, dan tentu pemilik bisnisnya sendiri loh. Yuk kita simak bisnis profile dari entrepreneur muda berikut ini. Pagi, siang maupun malam hari, nikmat rasa ngopi di Bhinneka Muda. Ito, Entrepreneur Talking with Adi Nadira. Welcome Kari, terima kasih sudah mau datang hari ini untuk memberi informasi buat saya dan juga our friend di luar. Kari, apa sih kesibukannya Kari hari ini? Jaga warung. Jaga warung. Jaga warung, ngobrol sama customer, bercanda sama Jadi teman. Inca setiap hari ke warung ya? Dari pagi sampai pagi lagi mungkin nggak? Enggak. Jadi Nggak pulang-pulang. ya Inca sama ngobrol ya. Kehidupan kita kan memang dari dulu kayak gitu Iya. ngobrol. Enggak ada jauh beda dari. Jadi walaupun kemarin situasi yang terjadi seperti kita tahu terkait pandemi ini kan banyak yang close atau tutup, berarti tetap buka ya berarti ya? Tetap Terbuka. ya, anti covid katanya. Jadi minum kopinya anti covid. Iya, gitu. Jadi friend, Kak Ari sendiri adalah seorang entrepreneur dan tapi backgroundnya Kak Ari adalah seorang pekerja seni dulunya. Nah, tentu punya cerita tersendiri nih yang mungkin akan memberikan insight positif buat kalian semua. Kita mau tanya-tanya tentang Bhinneka dulu boleh ya Kak Ari ya? Kalau Bhinneka sendiri, Boleh. histori dan asal mulanya seperti apa? Ya, Bhinneka Jaya itu kan punya teman saya sebenarnya. Iya. Oh iya betul. Ya, udah tahu kan? Kayaknya tahu. Jadi awalnya karena pingin branding. Bhinneka Oke. Jaya itu pingin branding, kembali mengenalkan kopi yang udah merakyat. Oke, remind lagi lah. Ya, jadi Betul. dari nama Bhinneka itu sebenarnya dari 1920. 1920. Ya, namanya Bianhik. Iya. Ya, berubah jadi Bhinneka 1920 Oke. itu. Nah, mulai mengerjakan kopi itu 1935. 15 tahun kemudian. Ya, 1935. Nah, karena kopi itu udah awalnya keluarga itu menjual ikan asin, gambir, kapur, sirih, sama kopi. Oke. Ternyata- Padahal nih, saya udah lama kenal tapi baru tahu nih sejarahnya. Ya. Menarik banget. Nah, makanya diundang saya. Iya. Jadi awalnya ya karena ikan asin itu dicari lalat. Oh iya Ya, benar. akhirnya fokus ke kopi. Jualah kita kopi Bali. Oke. Kopi Bali, ada beberapa juga. Perdagangan waktu itu udah lancar katanya. Kopi Bali, kopi Jawa kita jual. Iya. Cuman masyarakat tidak menyukai kopi Bali. Nah, di blend lah kopi itu di Jadi 1935. tantangan tersendiri di-blend. pada saat itu. Makanya dikenal dengan kopi kupu-kupu bola dunia. Dikasih nama Oh gitu. iya. Ingat banget dulu bapak saya soal minum kopinya cuma itu. Mungkin kopi di atas kupu-kupu bola bapak dunia. kakek juga udah kenal. Jadi di sana belajar kopi, masyarakat bilang ini nyangluh kopinya. Iya. Karena Tapi ada- kalau nyangul apa itu? Apa tuh Kak? Nyangluh itu kalau nyangluh itu bahasa Indonesia ya, bukan ya? Bukan. Bahasa Inggris ya kalau gitu ya. Nyangluh itu gurih ya. Gurih. Oke. Gurih dan ada rasa Ada ciri khasnya sendiri. ciri khasnya sendiri. Nah, itu disukai sama masyarakat Bali. Oke. Nah, engkong terdahulu ngasih nama lah. Bingung ya ngasih nama apa gitu. Pas waktu ngeracik kopi itu lewatlah kupu-kupu gitu. Oh. Ya. Jadi udah ada histori kayak gitu. Masyarakat sering beli kopi ke bukan Gajah Mada sih, Kartini kayaknya dulu juga. Dulu itu ya, Jalan Kartini. Ya. Sama di belakang dekat Wisaka itu juga jualan. Oke. Nah, dibikinlah varian beberapa kopi gitu di sana. Iya, Ada warung iya. pojok juga kopinya. Nah, sekian tahun terkenal karena old school ini. Iya. Akhirnya pingin rebrand yang baru, gimana cara mengenalkan kembali ke anak muda. Oke. Ya, awalnya mau bikin iklan, tapi saya larang, lebih baik kita bikin langsung ke user. Oke. Sejauh mana kita mengenalkan, itu ya terbentuklah Bhinneka Bhinneka Muda. Ya lebih mudah lah, kalau Bhinneka Jaya kan tua-tua. Mungkin nanti ada anaknya lagi ya. Ya. Bhinneka anak-anak mungkin. Nah, kalau dari Bhinneka Muda itu tahun berapa ya, Kak Ria? Mulai. 2 tahun yang lalu. Oh, baru 2 tahun yang lalu berarti. 2 tahun yang lalu, ya. Istilahnya reborn kembali Ya, reborn dengan nama Bhinneka. nama dan ibarat kata tetap
kopi yang dijual, Ya kan tapi pikirannya segmennya- begini, Bhinneka Jaya kan generasi ketiga dan Iya, iya, belakang. Jadi sebelumnya lah. ya sama dengan tadi bapak saya Iya. dan Mungkin kakek kakek saya. saya. Ya itu jadi Iya. sekarang anak-anaknya ketemu anak-anak kayak gini gitu loh. Seusia lah kita Ya, kurang seusia lebih. ya. Umur berapa sih? Saya 17. Wah sama, saya 17 jalan. Oke, balik berarti 2 tahun. Nah, kalau untuk yang segmen yang tadi Bhinneka Muda itu sudah ada berapa yang segmen yang sama nih, yang reborn lagi nih? Ada berapa cabang ya berarti ya? Baru lagi 1-2 jadinya ya. Dua, Ya saya oke. juga masih ngembangin ke tempat-tempat yang memang enak untuk dijadikan warung kopi lagi. Iya, karena segmennya tuh berbeda sekali sama yang ibarat kata coffee shop yang lain lah kalau saya lihat itu. Ya kita kan kopi rakyat, kopi rakyat, Jadi kopi Bhinneka masyarakat Muda, Bali. kopi rakyat dikenal Ya, ya. kopi masyarakat Bali yang udah melegenda lah, makanya kita sebut Iya, it's iya. the legend gitu loh. Nah, kalau kita bicara tadi Bhinneka Muda, ketika membuat sesuatu ibarat kata zaman dulu kan yang dikenal itu Bhinneka Jaya. Jaya. Itu kan tentu nggak semudah yang kita prediksi lah membuat ibarat kata, oke ini brandnya kita berubah nih, segmennya kita lari ke sana, terus bikin brand sendiri, ibarat kata ini kita bangkit lagi, tentu kan butuh waktu, proses, dan pemikiran lah pada saat itu. Mungkin ini yang boleh di-share ke kita nih Kak Ari. Apa langsung aja nih, udah pindah aja, udah tuh masanya tiba gitu kan, Eh, atau ada sesuatu satu nih? karena nama Bhinneka. Iya betul. Itu yang lebih mudah. Kenapa saya mudah? Karena ada nama Bhinneka. Oke, berarti brandnya sudah ada sendiri. Jadi dengan Bhinneka, orang udah paham itu dan memang ini saya konsepkan. Saya tidak mau bikin kafe, saya tidak mau bikin restoran, saya mau bikin warung. Iya, Dari warung itu siapapun bisa masuk. oke. Baik dari sandal jepit sampai sandal yang mewah itu Iya. Walaupun brand-brand ternama bisa iya, masuk. bisa masuk gitu. Itu makanya saya bikin warung. Jadi standarnya semua sama. Semua sama. Nah, kalau produknya sendiri yang dilihat kan kita emang jual kopi di dalam nih. Iya, iya. Bhinneka Muda jual kopi. Tapi saya sering ke sana beberapa kali melihat kalau ternyata banyak banget mulai mengajak orang-orang di luar sana, yaudah lu punya apa produk masukin ke sini deh gitu. Iya. Kenapa pikiran untuk menggait mereka di luar seperti itu? Nah, saya sering duduk ngobrol Oke. itu ke power of ngobrolnya sebenarnya. Iya. Power Saya of lihat ngobrol. ya banyak cinta kopi itu ternyata dia punya usaha Oke, iya. atau punya skill. Oke. Ada yang awalnya tidak suka bikin jajan, dia musisi akhirnya sekarang bikin jajan. Iya. Nah, jajan itu ternyata dia bikin jauh lebih enak daripada musiknya dia. Sebenarnya cocokan dengan jajan daripada bermusik Ya, gitu. akhirnya saya bilang, ya karena anak muda masih ada, dia pikir idealisnya Iya. gitu. Saya bilang, uang dulu cari, idealis Oke. belakangan. Itu juga musik seni, Iya. jajan juga seni. Apapun produk itu seni. Karena kenapa? Bagaimana kita memberikan sesuatu itu biar bisa dinikmati. Musik Iya. bisa dinikmati, jajan juga bisa dinikmati. Kopi juga, makanan juga bisa dinikmati. Cara makan pun kalau kamu bisa bodohin orang dengan branding itu juga sebenarnya Nilai sendiri ya. nilai sendiri. Iya. Harus makan dari garpu di kiri gitu, sendok di kanan atau sekop kamu pakai itu kan itu sebuah menjadi sebuah cerita kan. Itu makan di mana pakai sekop Kak? Ya, itu perumpamaan kalau saya. Jadi orang tertarik, oh dia makan pakai sekop gitu Iya, loh iya, kan. iya. Itu juga sebenarnya sebuah teknik kan. Iya benar. Jadi sebenarnya ibarat kata dapat dari segala sisi ya, kayak Nah, kita bisa merangkul semua orang karena segmennya kita pun kopi rakyat nih. Ya, gitu. daripada di samping itu juga saya pingin yang belanja di Bhinneka itu Iya. bukan warungnya aja yang profit, Betul. konsumennya juga profit. Iya. Daripada dia nungguin kopi, nungguin warung saya lama-lama tidak ada income, lebih baik mumpung rame, kamu punya skill kayak gini, silahkan jual. Ini menarik sekali, friend. Jadi yang dipikirkan bukan hanya income kopinya sendiri dari tokonya sendiri, tapi yang dipikirkan adalah gimana caranya konsumen yang datang engagementnya tetap terjalin. Ya, Betul ya? karena roda kan harus berputar. Betul, roda selalu berputar. Harus ya kita take in give di sana harus Iya, ada. iya. Makanya juga kan kita makan juga makanan di sana sharing. Oh, oke. Sharing, saya bawa beli lumpia, Anda beli pisang goreng. Onde-onde. Ya, kita bagi-bagi aja, kita bagi-bagi. Jadi dengan belanja di sana 20.000 pulangnya kenyang. Iya. Nggak pernah keluar itu nota lagi kayak makan di restoran kan. Iya. Dan saya lihat mayoritas juga di sana kan kebanyakan yang datang ke sana tuh sebenarnya orang ibaratnya orang berduit loh. Ya. Kok mereka sampai mau datang lagi dan datang lagi? Yang mungkin mereka sebenarnya kalau mau tempat mewah juga pakai AC, diem, bisa-bisa aja gitu loh. Itu menarik sekali sih Kak Ari menurut saya. Ya, pada intinya kita pasti kangen sama makanan ibu dan suasana rumah. Karena biasanya kalau kita mau makan di tempat mewah itu cuma Instagram kita yang makan.
perut kita nggak pernah makan. Berarti kita yang muda ini gitu juga dong ya? Ya, Nggak. akhirnya kan kenyang sama nasi jengkol sama tempe, tahu, kayak gitu-gitu aja. Ya, karena itu udah makanan ibu, makanan Iya. bumi Nusantara ini. Iya. Jadi benar-benar dijaga bahwa standarnya ini pokoknya kita standarnya ibarat katanya tadi dibilang Kak Ari ini kopi rakyat. Jadi gimana caranya semua tetap dirangkul, tetap merakyat dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Kak Ari, branding menurut Kak Ari penting nggak sih? Sangat penting. Sangat penting. Tapi kalau seperti yang kita tahu branding sama produk itu kan berbeda. Berbeda. Ya. Sangat berbeda. Nah, menurut Kak Ari sendiri dari kacamata Kak Ari terkait dengan Bhinneka Muda, branding itu dari kacamata Bhinneka Muda seperti apa ya, Kak? Sama dengan saya jelasin, branding itu tidak harus sesuatu yang wah. Iya, betul. Gimana kita memberikan rasa sebenarnya itu brand. Iya. Nama Bhinneka itu sangat melekat di baik itu di bawahnya Pancasila, di Garuda, kita hidup berbineka. Kebetulan nama itu memang gampang diingat dah. Saya tidak mau gambaran nama-nama itu, saya tidak pernah suka menggunakan nama yang aneh agak ke barat-baratan gitu. Saya tidak mau. Saya lebih senang ke Nusantara. Jadi apa yang kita pakai ya itu yang paling dikenal sama masyarakat. Oke, benar-benar. Warung itu lebih dikenal. Nggak ke-Inggris-Inggrisan lah maksudnya. Ya mungkin ke-Inggrisan atau karawaraban sendak gitu. Jadi ya kita orang Nusantara ya, bahasanya pun ya kita gunakan ya bahasa Nusantara. Gitu. Jadi ibaratnya cari yang mudah dikenal sama orang. Apalagi Bhinneka emang brandnya sudah ada. Betul, sudah kuat lah. Sekarang yang paling penting tadi yang menarik menurut saya adalah Kak Ari cerita bahwa ketika pemilik dari Bhinneka sendiri mengajak, ayo kita mau kolaborasi atau apa itu istilahnya untuk branding dengan iklan atau apa, tapi Kak Ari bilang nggak cocok nih, harus buat sesuatu yang berbeda langsung gitu. Iya. Nah, karena iklan bagi orang mungkin sekian persen itu hiburan. Iklan itu hiburan, dianggap hiburan itu iklan, jadi tidak menawarkan produk. Menurut saya ya, kalau iklan tidak menawarkan produk itu hanya sekedar apa ya? Karena cara penyampaian beberapa saking banyaknya iklan itu ketumpuk sebenarnya. Benar. Ya saya lebih suka mendekati orang. Personal. Jadi brandingnya dengan cara yang berbeda personal, ya. Secara langsung lah. Ya, sama dengan produk yang saya punya ini. Yang saya punya ini, boleh saya? Boleh Kak Ari. Wah, ini nih. Jadi sama dengan produk hot ini. Hot kopi Bhinneka Muda. Hot loh. Jadi ini sebenarnya konsep saya sharing. Nah awalnya kan karena pandemi ini kita terlalu ramai di warung, tidak boleh kita ikuti himbauan dari pemerintah, social distancing, jaga jarak. Kita udah semeter ya. Sudah sih kayaknya. Jadi, tapi sebenarnya nggak boleh semeter loh, harusnya 2 meter. Lebih dekat lagi. Oh gitu. Karena baru saya mau pindah ke kiri lagi. Nggak kelihatan nanti saya. Saya buat tumbler karena ada orang yang sangat suka kopi. Hedik kopi. Ya, jadi dia biar tidak bisa datang, saya siapkan ini pertama. Nah, tujuannya kemarin maunya tumbler yang kecil. Cuman karena konsepnya Bhinneka adalah berbagi. Jadi kita nyari termos tumblernya ini yang lebih gede. Jadi ini bisa sharing karena ini isiannya 5. Untuk refillnya konsepnya tetap dijaga. Ya, tetap berbagi. Kita ngobrol ngopi sendiri nanti kesurupan jadi. Jadi sajian. Sajian. Kalau kita kopi kayak begini kan berlima, bertiga, kita mau pergi kemana ya tetap menggunakan Bhinneka. Iya. Ini tercetus pada saat terjadi pandemi ini. Maksudnya situasi, wah cepat tanggap juga berarti Bhinneka Muda. Iya, karena dikejar pecalang, saya dikejar pecalang, saya dikejar cicilan. Jadi dua hal yang menakutkan dua-duanya. Ya, mencari jalan keluar ya gimana, karena anak-anak juga kita manusia paling cepat untuk beradaptasi, paling cepat untuk itu lebihnya manusia. Jadi dengan begini saya harus berpikir seperti apa sih agar anak-anak saya tidak PHK anak-anak, saya tidak saya bisa juga memberikan kehidupan ke mereka. Jadi saya harus nyari cara. Acuan saya siapa sih orang yang tidak ngopi? Betul. Saya tidak bilang di Bali, saya bilang di Denpasar aja. Nggak usah jauh-jauh. Denpasar aja saya yakin itu 90% orang ngopi. Benar. Entah hanya sekedar ngopi atau memang kopi karena dia bekerja atau memang sangat penggemar kopi gitu. Bahkan banyak banget yang di luar identik, aduh kalau nggak ngopi nggak bisa, sakit kepala gitu kan. Kadang-kadang ketemu loh. Yang tipe kayak gitu dah kita klasifikasikan gitu. Jadi kita siapkan. Dan juga kemudahannya juga karena karyawan kita banyak. Jadi mereka udah ada bagaimana kita mencari pengiriman.
Oh, Kita juga kan bisa memanfaatkan dia untuk pengiriman tanpa Oh, jadi ini langsung dikirim maksudnya? langsung dikirim Kak? gitu. Oh. Kalau cewek cantik yang nelpon saya yang ngirim gitu. Kalau laki-laki saya nggak mau ngirim gitu. Usaha ya, Kak? Ya gitulah. Ya. Ya Jadi biar tetap bineka mudanya ada gitu loh, Iya, muda. iya. Walaupun- Jiwa muda tetap keluar gitu. Ya, saya sih generasi menolak jual. Jadi friend, bener banget seperti yang Kak Ari bilang bahwa memang brand itu adalah suatu kebutuhan dari bisnis. Tapi mungkin kacamatanya harus dipikirkan dari kacamata yang berbeda. Ada yang mungkin memikirkan branding itu harus tentang iklan aja, atau yang sekarang terkenal dengan endorse sana sini, gunakan media sosial buat iklan. Itu oke, karena segmennya mungkin berbeda. Tapi ada juga dari kacamatanya Kak Ari sendiri sebagai pembisnis kopi, itu berbicara lebih baik kita langsung ketemu nih engagement yang terjadi dengan orang. Jadi kita harus mengenali dulu produk yang kita punya agar kita bisa menentukan branding kita seperti apa maksimalnya. Kak Ari, background sendiri Kak Ari kan memang pencinta seni. Nah kalau mau boleh tanya sedikit nih Kak Ari, tamatan dulu apa ya Kak? Saya ekonomi, akuntansi lagi. Ekonomi akuntansi. Ya, Nah saya ini kuliah itu